Anda akan menyimak Ekskul, Ekstra Kuliner, yang dipersembahkan oleh A-Radio 945 FM Purwakarta. Radio 945 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Ya, selamat siang untuk Anda All Family di siang hari ini. Seperti biasa, seperti yang sudah dijanjikan, kalau misalkan siang hari ini Mika gak bakal sendirian, karena bakal ditemani dengan salah satu UMKM di Purwakarta yang merupakan salah satu ya, nah itunya di dalam, nah begitu. Oh itunya, iya. Jadi hari ini, sampai mana ini barusan? Oke, hari ini kita ditemanin sama Jalan Kopi ya. Ini perkopian ya. Perkopian. Dan hari ini Mika sudah ditemenin sama Mas Izar ya. R ya. Iya, pakai R. Boleh dideketin mic-nya biar lebih terdengar suara merdunya. Nah gitu. Hari ini apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini perjalanan dari mana nih tadi? Dari rumah apa dari ini? Dari toko kedai. Dari kedai. Di Jalan RM Marta Dinata, Jalan Tengah. Jalan Tengah ya. Iya. Jalan Tengah rame lah kalau Jalan Tengah ya. Dan biasanya kalau misalkan ada kedai atau ada tempat makan di sana, jadi kayak terpancar ya auranya ya. Ini kalau boleh tahu nih, Jalan Kopi ini udah berapa lama sih? Kalau di Purwakarta di Jalan Kopi baru dari Desember tahun lalu. Desember. Wah, berarti di tengah pandemi ya? Iya, berdirinya di tengah pandemi. Wah, keren. Maksudnya orang-orang kan di tengah pandemi ada yang gulung tikar, ada bahkan mengurangi omset dan lain sebagainya, kurang omset gitu ya. Ini mendirikan ini. Ini cabang sebenarnya. Oh, cabang. Cabang kedua. Yang pertama di Semarang. Jauh sekali. Kenapa tiba-tiba dari Semarang ke sini gitu ya? Nggak tahu, rezekinya di sini. Oh, gitu ya. Emang orang Semarang? Bukan. Kita orang Jogja. Orang Jogja. Terus yang kenapa di Semarang jadinya? Itu jadi sejarahnya dulu ini beda owner ya. Oh, beda owner. Jadi kolaborasi antara petani dengan roastery. Oh, gitu. Ya, yang tukang sangrai kopi sama petani kopinya. Oh, gitu. Jadi ownernya ini yang keluarga petani. Keluarga petani. Oh, gitu. Kerjasama sama yang di Semarang yang keluarga roastery. Oh, wow. Jadi dua keluarga ya. Dua buah keluarga. Keren nih. Ini kalau boleh tahu nih di Semarang juga sama dengan menu dan lain sebagainya nih, sama dengan di sini. Semarang cuma roastery aja. Terus namanya juga beda. Oh gitu. Iya, jadi beda nama. Karena di sana 50-50, yang di sini 100% punya si bos taninya. Oh gitu. Itu yang di Semarang udah lama produksi kopi berarti? 2014. Wah, udah lama, sekitar 7 tahunan ya? Iya. 7 tahunan. Masih berdiri. Itu langsung lagi ya dari petaninya? Iya, kita teman-teman. Karena sebenarnya si ownernya ini, keluarganya nih, keluarga petani plus penangkar kopi luwak terbesar di Indonesia di Lampung dulu. Wah, ini bos dong. Keluarganya ya. Keluarganya, oke. Jadi penangkar kopi luwak, kita 2010 wakil di Jerman, 2011 wakil di Prancis untuk kopi luwak kita juara. Dibawa sama Aiki sama Kapal Api. Oh gitu. Jadi memang ini perkopiannya udah melanglang buana ya. Si ownernya ya. Si ownernya, kopinya terutama ya. Kopinya terutama. Luar biasa. Nah, ini sebenarnya agak bingung nih. Bingung kenapa nih? Karena nggak boleh ini kan tadi ya. Tapi kalau boleh tahu nih, Jalan Kopi nih, kalau boleh tahu entah itu pernah dengar dari ownernya atau mungkin gimana. Kalau Jalan Kopi ini kenapa sih dibuat di tengah pandemi hari itu? Jadi gini. Sebenarnya mau dibuat itu buat ngurangin cost shipping karena pandemi kan pelanggan dari barat sama timur tuh. Semarang kan di tengah-tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi pelanggan yang di barat biar costnya berkurang, tadinya mau didirikan di sini. Gitu. Jadi yang pelanggan dari barat tuh ngambilnya dari Jalan Kopi. Pelanggan yang dari timur ngambil yang dari timur gitu. Wow. Karena kalau punten ya untuk kopi di Purwakarta kita paling lengkap. Paling lengkap. 15 atau 17 provinsi. Wah, itu berbagai jenis kopi ya? Iya, jadi satu provinsi kita punya 2 Robusta Arabica. Tapi pasca panennya satu jenis itu bisa dibuat 12. Waduh. Jadi satu provinsi bisa 12 jenis.
Oh gitu. kopi pasca panen. Bener ya ini. Bakal paling lengkap. Jadi ini di jajalan kopi itu bukan cuman jual kopi yang memang sudah dibuat ini ya? Aktualnya sebenarnya sebelum Maret itu kita cuma jualan biji aja, roastery. Oh, jadi bahan baku ya? Iya. Cuman karena PPKM kita inovasi nih supaya kita survive karena pelanggan di barat itu di Jakarta Depok tutup kan. Mau nggak mau kita buka. Ternyata feedback dari sahabat teman-teman Purwakarta itu mantep nih. Kita antusiasme tentang kopi. Kan sekalian kita edukasi di sana. Jadi kopi itu begini. Kopi itu bukan cuma pahit. Yang hitam belum tentu pahit, yang pahit belum tentu hitam gitu. Gitu Filosofi ya. kopi ya. Filosofi kopi. Ada yang rasa buah sebenarnya gitu. Oh gitu. Banyak kopi. Karena memang jujur saya bukan orang kopi banget ya, minum kopi aja nggak ngerti. Ya makanya diedukasi karena kebanyakan kopi di Purwakarta dan Indonesia kebanyakan taunya kopi susu Kopi susu atau ya. ditubruk. Iya. Sekarang ada banyak metode, ada banyak cara bisa menghasilkan kopi. Jadi gimana caranya kopi itu ngeluarin rasanya sendiri, karakter. Oke, betul. Nah kalau misalkan boleh tahu nih jenis kopi, kira-kira yang paling banyak digandrungi nih jenis kopi yang memang masih dalam bentukan kopinya ya biji kopi itu di jalan kopi siapa lagi apa sih? Kita ada Jenisnya? banyak ya. Kita ada 21 varian utama, sisanya 3 varian itu ganti-ganti tiap bulan. Oh, Kita kenalin gitu. Tapi yang kalau best seller itu tetap pertama Papua Wamena. oh, Biji apa kopi yang dan kopi. menarik di situ? Rasanya itu gimana ya? Deskripsinya manis, asid, asam, terus aftertaste-nya itu balance. Jadi rasanya itu enak walaupun diapa-apain gitu. Oh, Tanpa jadi diapa-apain cuma ditubruk aja udah enak. oh gitu, nggak perlu pakai gula juga. Benar. Wah, kebayang. Soalnya kan kopi tuh pahit ya tanpa gula rata-rata gitu. Tergantung juga. Oh, tergantung juga. Kan jenis kopinya ada tadi beda. Iya ya, jadi aduh taunya kopi warung doang nih. Emang nggak ngerti soal kopi. Nah, kalau misalkan untuk seperti saya nih yang memang kurang tahu dan bahkan tidak tahu tentang perkopian, sebetulnya apa sih yang paling harus diketahui oleh seseorang tentang kopi gitu? Biar kan Indonesia kaya banget kopinya tuh. Kaya banget. Jadi yang harus diketahui sama orang Indonesia itu pertama kopinya jenisnya apa? Arabica apa Robusta? Oke. Karena kebanyakan orang taunya kopi saset atau kopi daerah masing-masing tuh yang buat souvenir. Oh Itu iya. dibuat dari apa? Kebanyakan orang buat dari Robusta. Robusta itu yang dicari kafeinnya. Jadi kopi Kafeinnya. pahitnya emang. Oh. Buat orang supaya melek kan. Kalau Arabica itu kebanyakan fruity, buah Fruity. asidnya gitu. Oh gitu. Jadi itu yang dicari. Nah, nanti tinggal metodenya apa yang mau cara minumnya gimana yang buat menikmati kopinya. Itu Beda-beda. cara minumnya tuh gimana? Karena gini, orang yang tidak tahu cara menikmati kopi ya, tidak tahu seninya ngopi, minum aja kayak minum air putih. Lek 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 lek. Itu gimana sih sebetulnya cara menikmati kopi? Ya selera ya. Oh, selera. Selera, soalnya tiap orang punya taste yang beda tentang kopi. Ada yang doyan pakai susu, ada yang doyan pakai gula, ada yang nggak doyan kasih apa-apa. Bener pure kopi Pure aja. kopi. Heeh. Ada yang maunya pakai mesin, Oh, jadi ada yang pakai manual. Tekniknya banyak-banyak, jadi tiap orang selera beda-beda. Nggak bisa kita salahin, karena minum kopi nggak ada yang salah. Tes lidah orang kan beda. aduh, kopi juga ada seninya, oh, family. Banyak, sekarang udah banyak lomba-lombanya. Betul. Nah kalau misalkan orang-orang mau beli kopi bijinya sekarang juga masih bisa berarti di Masih jalan bisa, kopi. dan untuk sekarang kita masih supply dari Semarang. Insya Allah bulan depan atau Oktober, November itu mesin roasting bakal datang ke Jejalan. Jadi Waduh. masaknya di tempat nanti. Wah, bahkan nih Usut punya Usut katanya jadi di jajalan kopi itu kopinya tuh berjejer semua. Yoi. Terus ketika misalkan mau dibikin, misalkan mau pesen nih yang Dibikin. rasa ini langsung dibikin di itu Iya. ya. Wah, jadi dadakan ya. Dadakan. Waduh, yang dadakan biasanya Fresh. kan enak fresh betul. Wah, jadi nggak sabar nih pengen lihat. Boleh dicobain, kita bawa soalnya. Kita pengen mampir ke jajalan kopinya bisa nggak? Sekarang Bisa. buka jam berapa? Sebenarnya kita buka jam 11. Tutup jam 11. Oh, Cuma selama PPKM tutupnya kita jam 9. oh, lebih cepet Iya, ya. karena masih protokol kan kesehatan. Bisa dibatasi. dine in di sana? Dine-in sekarang udah bisa. Oh, udah bisa. Bisa banget. Bisa banget. Terus untuk kamu family yang mungkin hari ini juga mau ngopi-ngopi, pengen tahu nih, karena kopi itu sekarang bukan jadi hal baru ya, karena sudah menjadi seninya tersendiri dan banyak orang yang menggandrungi gitu Lagi perkopian. nge-booming. Purwakarta lagi banyak kafe berdiri. Aduh bener ya.
Lebih banyak nih. Di mana-mana Di mana-mana. perkopian gitu kan. Dan mungkin pengen yang berbeda karena memang ini langsung melihat bijinya, terus kopinya seperti apa. Jadi beragam kan? Beragam, kita beragam. Beragam ini di Jejalan Kopi aja. Ini di Instagramnya boleh di follow Jejalan Kopi untuk Al Family. Mungkin tanya-tanya boleh ya via DM di sana ya. Boleh banget. Nanti bertanya tentang kopinya apa aja misalkan. Mungkin mau tanya-tanya juga ke ownernya gimana sih cara menikmati kopi. Bisa banget. Nah, kalau misalkan kita berbicara soal produk dalam bentuk minuman nih, Oke. ya udah kopi semua kan ya? Atau ada jus di sana? Kita sebenarnya tadinya mau specialty kopi, khusus untuk kopi karena inovasi, karena kita udah banyak biji kopinya, manfaatin itu yang otentik kan. Ya, Setiap betul. kafe paling banyak 4 biji. Kita sampai 30 kan. Jadi mau specialty-nya kopi aja. Tapi ternyata tetap orang kan pengennya beda ya. Apalagi kalau anak muda datang dengan cewek tuh, maunya non kopi. Oh, Non kopinya kita cuma ada 2, oke ya. Apa dark tuh? coklat sama apa? Korean strawberry milk. Oh, aduh, Korean strawberry milk itu sih tapi ngiler itu sessioning. Jadi kalau lagi musim panen datang kita buatin, kalau nggak panen kita nggak. panen stroberinya berarti? Iya, dari Ciwidey, ngambil dari petani langsung juga. Widih, ini memang lebih ke alamnya bener-bener Iya. ya. Jadi ada pelanggan yang tiap nanya pas lagi panen langsung udah pesen. Ini langsung saya itu. Karena sehari paling cuma 5 sampai 10 gas kita siarin. Habis itu habis udah enggak. Oh gitu. Berarti bener-bener musiman banget Jadi kalau ya. datang kita buatin. Nih ada nih kita signature strawberry lagi datang. Kita buatin gitu. Wah, itu biasanya per tahun ada berapa kali tuh? Nah, tergantung petaninya nih. Oh. Stoknya. Petani kalau kita bukan petani strawberry soalnya. Selama tahun 2020 ke 2021 ini udah berapa kali? kali. Dua kali. Pertama itu bulan April, kedua itu bulan lalu. Bulan lalu? Oh baru berarti ya. Baru udah habis, udah nggak ada Udah lagi nih. habis. Biasanya berapa lama? Biasanya seminggu doang. Hah? Iya, kan Sebentar kita banget ya? kita batasi kan. Hmm. Kan nggak bisa lama tuh strawberry. Iya, betul. Jadi datang dari Ciwidey kita buat sekilo buat 10 gelas udah. Udah selesai deh Selesai. ya. Oh, kenapa nggak nanam stroberi aja sih? Biar menjadi ciri khas juga kan. Kalau menanam semua jadi rakus di Oh rakus ya, Jadi kita bagi-bagi ya. bagi-bagi. Iya betul. Nah selain itu juga ada beberapa menu yang berkaitan dengan kopi ya, yang tadi sudah dalam bentuk apa ya namanya bisa diminum Bisa, gitu ya. bisa diminum. Nanti juga Mika bakal cari tahu nih menunya apa aja sih atau bentukannya seperti apa sih di Jejalan Kopi minumannya. Al Family jangan kemana-mana ya, masih di X-Cool Ekstra Kuliner. Anda akan menyimak X-Cool Ekstra Kuliner yang dipersembahkan oleh A-Radio 945 FM Purwakarta. Masih di X-Cool Ekstra Kuliner dan juga masih dengan Jejalan Kopi yang tadi punya ciri khas dengan kopinya ya, yang juga punya berbagai macam kopi, apa ya, jenis ya, jenis kopi. Nah, Jenis pasca panen ya. pasca panen, oke. Karena kalau misalkan masih dalam bentukan nah dia sebenarnya agak sensitif ya. Nggak boleh goyang. Kalau misalkan masih sebelum panen nih masih dalam bentuk apa ya namanya kayak masih dalam di pohon, itu biasanya kopi tuh beda nggak sih tiap kopi? Beda. Oh beda Itu juga. kita kopi itu punya varietas, jadi jenis. Kopi itu sebenarnya kayak orang. Jadi dia orang asli Sunda bukan. Oh. Atau asli Padang, asli Lampung gitu. Oh, itu jadi, juga berbeda. Iya, jadi punya ciri khas masing-masing. Tadi kalau orang kita kenalnya Robusta sama Arabica. Sebenarnya jenis kopi ada banyak, ada Liberica, ada Excelsa. Cuman kita banyaknya pakainya Robusta sama Arabica karena itu yang dunia juga pengen doyan ya. Oh iya. Kalau Robusta itu gampang dikelola, ditanam itu gampang dan Itu kayaknya harus nah. dan Robusta itu paling dominan di Indonesia karena dia cuma cukup ditanam di atas ketinggian 100 sampai 900. Nah, Arabica ini termasuk kopi mahal di dunia karena dia perawatannya sulit. Oh gitu. Jadi dia ditanam di ketinggian 900, nggak bisa di bawah 900 dan dia gampang kena hama, nematoda, jamur segala macam. Jadi itu yang bikin susah, bikin mahal. Tapi orang Indonesia pakainya Robusta, Arabica. Karena lebih banyak ditemukan lagi ya di Indonesia Ya, kan. dan itu tadi karakternya. Ada yang kita kalau ngomongnya di dulu itu bukan ya, di tani itu ngomongnya cherry bukan kopi, cherry kopi. Karena warnanya merah. Web merah betul. Cherry kopi itu merah-merah. Ada yang kuning nanti.
Ada yang kalau udah matang banget ranum itu udah kayak anggur. Oh gitu. Oh jadi nggak cuma sampai merah aja, tapi sampai ungu juga ada. Gitu. Ada, itu petik ranum namanya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata petani petik merah. Petik merah. Oh. Karena harus diolah lagi kan. Kalau luar negeri udah petik ranum. Petik ranum itu nantinya diolahnya Iya, berbeda apa sama sama? prosesor. Itu nanti diolahnya beda-beda. Maunya jadi apa? Jadi si kopi ini mau dikeluarin cita rasa seperti apa? Tapi kalau kebanyakan robusta nih ya, robusta itu biasanya untuk Indonesia nih, karena dari zaman Belanda, biasanya semi wash. Semi wash. Semi wash itu prosesnya pakai air, sebagian pakai air pencucian, habis itu dikeringin. Kalau full wash dari awal sampai akhir pakai air. Itu di Pulau Jawa rata-rata full wash. Tapi tetap kembali lagi ke pesanan. Pesanan customernya, aku pengen full wash dibuatin, aku pengen semi wash dibuatin. Itu untuk robusta. Kalau arabica banyak lagi metode yang dipakai. Sebenarnya robusta juga bisa pakai, cuman jarang. Tapi kalau arabica lebih banyak dikulik sama prosesor dan roaster di Indonesia sekarang nih, yang lagi naik daun tuh Puntang, Manglayang, Halu Banana, Kamala, atau Bajawa Flores segala macam gitu kan. Itu arabikanya pasca panennya banyak metode, ada yang natural, ada honey-nya juga sekarang aku bagi 3, ada yellow, red, black, atau wine di fermented. Bisa. Fermentasi ya, ada yang fermentasi soft, ada yang fermentasi strong, ada anaerob, ada aerob. Udah kayak science kopi, makanya lagi unik sekarang. Bener ya, tapi kayaknya kalau misalkan untuk orang yang benar-benar concern di bidang perkopian ya, ini kayaknya menarik sih. Kalau kita yang enggak, ini kayak liar apa yang Ada sekolahnya juga soalnya, mahal juga sertifikat. Ada sekolahnya? Iya. Oh iya, kayak semacam ini lagi ya. Sertifikasi. Iya betul. Jadi ya, barista ada, betul. Itu yang tukang seduh brewer. Kalau yang rosternya kan, roasterinya yang masak, yang rai. Tapi tetap yang nggak dihargai petani. Iya ya. Kita yang jadi petani itu selalu nggak dihargai. Ini kalau Mas Izar sendiri sempat ini juga mengenyam pendidikan kopi. Ngeliatin orang tua aja, terus belajar. Kamu jangan jadi petani digituin. Oh gitu. Kenapa katanya? Harus lebih tinggi dari tani katanya. Gitu. Susah katanya, berat. Emang berat sih. Dan bahkan kebanyakan tidak dilihat ya, karena behind the scene gitu. Ya, behind the scene, Kak. Terus juga kopi itu kan panen cuma setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali nggak bisa jadi penghidupan kan. Jadi selang-selang setahun itu kita nanam yang lain kan, buat tambahan hidup. Berat loh dari petani itu nggak gampang. Iya ya. Namanya aja penjaga tatanan agraria negara Indonesia, tapi nggak ada yang dihargai. Bahkan nggak ada orang yang bercita-cita ingin jadi petani loh, karena memang tidak menganggap itu menjadi suatu pekerjaan yang kayak layak ya, atau jadi privilege gitu. Beda sama orang luar. Petani itu dihargai. Kalau nggak ada petani nggak ada makan. Nah, selama PPKM ini petani mulai berjaya nih. Iya ya. Nggak mau beli ya sudah, banyak yang nyari. Iya bener. Dulu sebelum PPKM wah susah bener ngejualin barang nih. Mau tomat mau apa segala macam hal pertanian. Sekarang nggak mau ya sudah, masih banyak yang nyari kok. Iya. Sekarang butuh makan apa butuh baju? Makan sih. Kalau PPKM orang makan semua iya, kan. Betul. Karena memang sekarang juga banyak bukan pekerjaan ya, kayak bisnis-bisnis yang langsung ke petaninya sekarang. Iya banyak betul, sekarang. Setelah di tengah pandemi lah. Medsos sekarang yang paling membantu sih. Bener. Sekarang sayur-sayuran aja nyarinya langsung ke petani loh buat di ini. Wah. Ngedukung juga sih. Ada plus minusnya ya. Ya segala sesuatu pasti ya ada hikmah di baliknya gitu. Ya balik lagi kalau misalkan berbicara soal kopinya nih, boleh tahu nggak sih seperti apa ya kan kopi-kopi yang dijual di Jejalan Kopi? Kopi minumnya atau kopi sasetnya? Boleh dua-duanya, karena sudah bawa ya contohnya family. aja ya. Kalau ini kita ada yang pertama saya bawa ini bungkusnya ya 200 graman. Wah, itu kopi apa tuh? Ini kopi Vietnam. Wah. Kita cuman satu-satunya kopi yang luar negeri ini, yang Vietnam Robusta. Vietnam. Terus yang best seller juga yang untuk Robustanya Lampung. Lampung ini tuh family bisa dilihat. Kebunnya sendiri. gitu. Tapi nggak banyak. Karena sebagian kebunnya sudah diambil sama jalan tol. Iya benar. Kalau boleh tahu dari harga itu berapa sih? Variasi tergantung dari provinsinya kebanyakan. Cuman yang paling murah 50 untuk Robusta, paling mahal 65. Wah, itu berarti udah per 200 itu gram. udah bukan bijinya kan? Tinggal ini udah diseduh. Tinggal seduh gitu. Takutnya disuruh tam bijinya numbuk kita. Di blender. Bisa ada, kalau kafe kan mintanya masih biji. Iya, ada. Mereka nggak mau udah jadi bubuk. Betul, karena mereka kan punya alatnya tersendiri ya. Mereka harus kalibrasi mesin, terus
cupping rasa juga, nggak mau sedikit, pasti banyak nggak mau yang bubuk. Cuman kalau yang namanya bubuk itu yang udah dibungkus itu tahannya karena nggak dibuka ya 1 tahun bisa tahan. 1 tahun bisa Standar tahan. ya, standar roasting gitu. Oh gitu, karena awet sih sebetulnya kalau kopi ya. Ya nggak dibuka-buka ya makin aman. Nggak diminum dong kalau kayak gitu ya. Oke, jadi standar harganya di Rp50.000 ya. Iya, kalau Arabica beda ya. Arabica lebih mahal lagi nanti. Wah. Standarnya 75 sampai 120. Papua tadi 120. Makanya kita mau ngadain mesin roasting besok. Mudah-mudahan ya, doakan. Amin. Bulan depan. Roasting ada di Jejalan, harga bakal turun. Kenapa? Nanti kan cost shipping ke Semarang balik lagi ke sini itu yang mahal. Oh iya benar. Jadi mahal di jalan Iya, ya. mahal di jalan. Tapi masih bersaing kok harga kita dengan yang udah gede-gede. Betul. Maksudnya gede-gede sekarang itu gedenya karena cepet gara-gara medsos. Kita kan dulu di belakang layar semua. Kita Karena nggak ada merek. iya. Ekspor komoditi kebanyakan kita. Oh. Ekspor komoditi. Jadi ke India, Turki, terus Ceko, Poland gitu. Dan mereka nggak mau ada brand. Iya biasanya kalau Orang kayak luar gitu. nggak mau ada brand. Iya. Iya, apalagi brand besar kan maksudnya brandnya juga ikut terjual kan. Jadi Iya, gimana iya. gitu mungkin ya. Kalau misalkan satu kayak gitu berapa gram tadi tuh? 200 gram yang ini yang kita 200 bawa. gram. Biasanya itu untuk berapa kali seduh kopi sih? Standar kopi seduh 1 sendok itu 8 sampai 10 gram. Oke, berarti Kalau 200 gram ya 20 gelas. 20 gas betul. Ini tergantung kita minumnya sering atau enggak berarti ya. Biasanya kalau yang penggila kopi sehari 3 kali bisa lebih. Oh gitu. Ada nih salah satu pelanggan kita di sini. Marketing di sini. Oh. Mau disebut nama atau enggak? Enggak usah. Oh, itu suka 3 kali. Dia tiap malam datang. Oh, gitu. Oh, tahu. Pak. Wah, langsung sebut bapak. Enggak. Terus termasuk agak apa istilahnya ngerti kopi lah. Ngerti Bapak kopi. itu. Jadi dia agak kalau nggak enak komplain langsung. Kalau enak datang lagi. Oh, gitu. Wow. Kalau datang terus berarti enak. Alhamdulillah. Enak, berarti cocok dengan lidahnya ya. Betul. Karena Oke. kopi juga selain tergantung bijinya, tergantung siapa yang nyeduh sih. Betul, Karena beda makanan tangan itu gitu beda, iya, sebetulnya. betul. Karena kita pernah waktu itu sebelum bulan puasa ngadain fun brewing. Kita manggil barista-barista muda Purwakarta. 8 orang lah yang datang. Iya. 8 sampai 10. Kita kasih 1 biji ya. Iya. 1 biji, 1 jenis biji kita kasih. Terus kita suruh nyeduh lah. Yuk kita nyeduh bareng gitu. 8-8-nya nggak ada yang sama rasa. Dari Padahal biji yang kopinya sama. Iya. Oh. Nggak ada yang sama rasanya. Iya ya bener ya. Makanya, jadi- Berarti teknik itu sangat berperan gitu Iya. ya. Bukan hanya teknik sih, banyak. Kalau dalam brewing itu, kalau saya masih awam ya. Dalam dunia brewing kalau dari petani lumayan lah ada ilmu. Kalau brewing masih baru. Jadi kalau yang saya pelajari grinder size, temperatur air, terus jenis airnya, terus overflow airnya kayak gitu. Itu ngaruh. Ngaruh. Oh gitu Itu ngaruh ya. dalam rasanya. Iya sih betul. Bakal tebel, Heeh. bakal bitter, bakal sweet atau bakal asid gitu. Oh jadi itu juga udah ada rasanya nanti ya. Iya. berarti. Oh kalau yang terbaik itu manis apa gimana? Pahit? Tergantung selera Tergantung. lagi. Oh, gitu. Ada orang yang pengennya pahit, aku pengen strong katanya. Strong itu bukan pahit ya, strong itu kompleks. Jadi rasanya ada bitter, ada tebel. Oh. Kalau pahit itu bitter kalau kita di dunia kopi ngomong. Kalau asid banyak lagi rasanya. Ada laktit, ada citrik gitu. Ada ya banyak macam lah. Agak asam-asam berarti ya itu ya. Asam, fruity jatuhnya. Fruity, oh. Pans gitu lah. Wah, nggak ngerti Asli, kopi karakter taunya kopi itu. ya, doang. gitu. Oh, gitu. Wah, luar biasa nih. Tetap nih nggak ngerti sebenarnya. Apalagi udah Robusta, Arabica, Raisa ya toh. Kalau Raisa manis banget ya. Oh, manis banget ya, nggak ada obat. Kalau misalkan yang sudah diseduh nih boleh diperlihatkan mungkin yang nanti kalau misalkan biasanya anak muda yang cewek-cewek nih ya yang nongkrong-nongkrong pengennya dalam bentuk kemasan. Iya. Itu juga bisa ya? Bisa banget lah. Ini yang kita bawa ada 3 nih. Ini best seller di sini. Ini ya, best seller yang cupnya bisa. Soalnya kita tiap hari beda ngebuatnya. Oh jadi itu Ini base-nya berdasarkan kopi fermented. Difermentasi cold brew namanya. Cold brew itu kita kopi yang kita fermentasi selama minimum 8 jam. minimum. Maksimum nggak ada. Karena ada Lebih beberapa lama lebih bagus apanya? beberapa barista atau kedai yang dia semakin lama semakin jadi rum, jadi kayak wine. Jadi yang dicari itu alkoholnya.
Oh gitu. Karena apapun yang mengandung gula bisa jadi alkohol kan. Kalau dia kelamaan ya, Iya, jadi difermentasi. fermentasikan. Tapi kalau kita cuma 8 hari karena saking banyaknya biji nih di tempat kita manfaatin buat orang nyicipin nih. Tiap biji beda, makanya tiap hari beda. Nah, kebetulan hari ini yang kita buat tuh sidikalang nih. Sidikalang. Sidikalang itu dari Medan. Dari Medan. Wah, jauh Kopi nih. supir. Kopi supir. Iya, bikin melek, badan capek tapi mata melek mulu. Oh, gitu. Iya, makanya kopi supir Gak sidikalang. cocok nih buat yang suka insomnia nih. Ini Chinese Purwakarta doyan, Oh, rata-rata ya. gitu. Arab doyan. Orang Arab nih doyan banget kopi yang ini. Oh gitu. Agak kenceng tapi manis gitu. Terus kita buat metodenya udah di cold brew, kita campur susu. Oh. Yang pertama carnation. Heeh. Nih nunjukin carnation ya. Carnation. Yang kedua full cream. Ini full cream. Susu juga based on susu. Yang ketiga hidrokoko kopi pakai kelapa muda. Oh Ini gitu. best seller cewek loh. Oh wow. Itu kopi pakai hidrokoko. Jadi gini, Wah. karena banyak orang nanya, ada non kopi nggak sih? Padahal kita kan kopi ya. Betul. Jadi kita kasih, kita inovasikan campur dengan ini, ternyata masuk di lidah mereka seger-seger manis, tapi ada rasa kopinya. Iya, soalnya nggak pernah loh. Asal nanti harus dicobain. belum pernah nemuin gitu hidrokoko kopi gitu. Sebenarnya pakai kelapa, cuma kelapa itu kan nggak bisa tahan lama. Makanya kita pakai betul. hidrokoko. Tapi hidrokoko juga cuma 3 hari sekali buka. Kan? Iya sih ya. Tapi kita langsung habis. Iya betul. Karena hidrokoko bukan cuma seger doang, tapi juga kasih energi ya. Tapi bagus untuk tubuh. malah jualan hidrokoko nih. Oh iya bener. Merek Jual lagi. merek lagi. Nggak boleh ya Pak? Nggak Pak boleh. saya boleh di brandin nanti Pak. Brand ambassador hidrokoko. Bener. Iya tapi Lumayan cocok. kita seminggu habis 4 dus deh. Oh gitu. Oh ini jadi kegemarannya para perempuan yang rata-rata nggak terlalu suka kopi kali ya? Kalau siang-siang itu rata-rata perempuan dan cowok juga, wah mas pengen yang seger. Oh yaudah kita buatin hidrokoko mau nggak? Cobain. Ternyata mantep nih. Nah tapi besoknya dia nyobain sama kopi yang beda. Oh. Kok beda mas yang kemarin lebih fruity asid-asid gitu. Kalau yang ini kok lebih ke agak-agak pahit gitu kopinya. Ya kan karena kita pakai kopi yang beda. Oh gitu. Jadi nggak bakal sama. Di tempat kita nggak bakal nemuin kopi yang sama rasanya. Oh. Kecuali dirimu datang seminggu kemudian kita pakai biji yang sama. Oh, dari kopinya ya yang Iya. membedakan berarti ya. Ini kopi fermentasi aja rasa yang 8 jam, 9 jam, 10 jam, 11 jam, 12 itu beda. Beda. Wah bener teknik aja ini ya. Benar. Ternyata luar biasa. Kalau misalkan dari harga nih berapa sih? Standar per ini? kita 15.000. Oh 15.000. Wah Masih murah lah 15.000. Soalnya kan banyak yang di atas 15.000 ya, banyak banget. Alfamart nggak usah sebut. Kalau yang di atas 15.000 ada, cuman kan beda metode yang dipakai. Oh gitu, karena ini mainnya lebih ke tetap ya di kopinya Iya, di yang tetap kopi. jadi juaranya gitu. Dan kita masih idealis, belum. Nanti kalau nanti ada makin maju mungkin kita pakai sirup, tapi sekarang kita nggak pakai sirup-sirupan. Kita fleksibel lah ya berarti ya. Iya, untuk sekarang nggak idealis. Kita sekarang idealis dulu Si nantinya bosnya fleksibel. pengennya kopi, karena yang Kopi, dijual ya. di sini kopi. Yang ditampilin si kopinya, bukan. Kalau biasa ke kafe kan pakai sirup, rasa vanilla, betul. hazelnut atau butterscotch kan. Cuman kita ini lo mau nyicip kopi, ini kopi itu. Rasain dulu kopi tiap provinsi. Biar tahu karakter orang Sunda itu gini. Nah, Kopi Sunda kan, banyak loh tiap gunung di Sunda, Jawa Barat tuh menghasilkan kopi. Oh, Rasanya beda-beda. aduh. Kita punya juga yang dari Sunda. Oh, Ada, kita pegang dari Garut. Garut. Wah, Papandayan kebanyakan sama Garut sih. Cikuray. Iya, tapi dari Bandung lain banyak. Manglayang tadi saya bilang, Puntang, Halu. Puntang. Nah. Halu. Subang sekarang Purwakarta lagi main nih. Oh, Purwakarta juga. Kiara Pedes. Oh, wah, Iya, itu Kiara iya Pedes. sih, Kiara Pedes lumayan agak ini di Yang sini. pegang PJT dan petani. Nah, Oh, ini berkolaborasi ya. Kolaborasi. Berkolaborasi luar biasa. Nah, kalau misalkan untuk ini sendiri udah ada di bisa diorder secara online itu. bisa, tapi baru di Grab kita. Di Grab. Sama Shopee Food. Bentar Oh, lagi Shopee Shopee Food kan mau jalan nih. Kita udah masuk. Mudah-mudahan lah segitu. Oke, berarti udah bisa ya, udah bisa. Nanti kalau misalkan All Family mau pesan minumnya nih siang-siang gini ya kan, mau di Grab boleh ya, udah bisa. Nah, kalau misalkan tadi datang ke tempatnya boleh di jam 11 sampai dengan jam 9 ya, kalau Iya. selama pandemi mungkin.
Tapi ini ada kesalahan level kan? Level berapa? Level 4 ya. Level atau 2. Level 2 ya. Pokoknya yang terpenting adalah Family sesuaikan jam 11, jangan Iya. jam 9 ke situ ya, Iya, nanti betul. tunduh manten mentang-mentang mau nyari kopi. Banyak kan sih kayak gitu. Banyak kan kayak gitu. Datang jam 9 ngantri ngambil ngobrol lama malam sih. Betul. Tapi bisa lah ya datang ya. Dan pokoknya follow aja di akun Instagramnya @jejalankopi_dj ya. Iya. Jalan kopi Iya. ya. Kayak bahasa Belanda jong. Betul. Jadi kayak DHE sebenarnya. Karena mungkin kopinya aja beda dari yang lain ya. Jadi dari namanya juga memberikan kesan yang berbeda. Filosofinya kalau mau jalan-jalan, Hah? nyicipin kopi nggak harus ke provinsi atau negaranya. Nanti di jalan kopi ada semua. Oh, pantesan dari gambarnya tuh ada sepatu sama jalan ya. Waduh, luar biasa. Mang, ngopi, Mang. Lagi diketok-ketok ya. Iya. Karena memang kebetulan lagi perbaikan Family ya. Ya dan terima kasih buat Jalan Kopi Siap. yang sudah mempromosikan kopinya di sini. Mudah-mudahan laris manis. Alhamdulillah. Ya, dan Dan mudah-mudahan. kita juga lagi nyari barista cewek nih kalau yang mau datang. Oh gitu. Tapi kayaknya asa jarang ya. Banyak sih, Banyak. kita beberapa banyak ada barista, tapi baristanya nih itulah anehnya Jalan Kopi itu Heeh. mengenalkan orang yang nggak saling kenal di kedai itu, Heeh. mendekatkan yang jauh, Heeh. terus menjadikan yang nggak jadi gitu. Ada aja gitu. Jadi Ada, ya. baristanya tuh kalau yang cewek kalau nggak dapat kerjaan yang lebih ditarik ke yang lain, Heeh. kalau nggak dapat jodoh di situ. Oh, Jadi gitu sama ya. yang ininya udah nggak usah kerja lagi, saya buatin. Waduh, Aduh. dapetnya sultan malah. Oh, jadi lagi nyari barista perempuan sekarang. betul. Boleh Family nih yang mungkin bisa nyeduh kopi. Syaratnya Nggak apa? harus menjadi kopi, yang penting emang dia entusias tentang kopi. No, Mang. Yang penting antusias di kopi aja. Iya, dan yang kedua loyal lah. Oh, Jadi oke. jangan ada permintaan. Ini susah nyari yang loyal sekarang. Iya. Dikasih ini, diajarin dari nggak bisa jadi bisa, dapat tawaran yang lebih pindah, Oh iya pindah, betul. atau dapat pasangan pindah. Bukan ngeledek yang kemarin-kemarin ya. Sepertinya pernah terjadi. Bukan sekali dua kali, kebanyakan kayak gitu yang ceweknya. Oh gitu. Ya karena kalau cewek ya gitulah pokoknya mah. Soalnya kan kalau ngopi banyak kan cowok tuh. Kalau ngeliat barista cewek agak bening kan. Aduh, betul. Nyantol Ternyata ya. nyantol kan. Aduh, udah kacau itu tuh. Udah. Berarti dicari barista perempuan yang loyal. Intinya itu. Yang cowok aja mau ditarik tuh kemarin. Oh gitu. Jadi yang cowok juga mau ditarik, ditawarin ke tempat lain. Kemarin ada bos lah dari kafe mana mampir, ternyata bagus, kopi diam-diam. enak. Kamu mau tawarin nggak? Tawar barista kita harga ya. nanya. Aduh. Mas aku ditawarin, waduh mau berkhianat. Ternyata nggak mas. Enggak katanya. Asal tolong naikin. Pengen ya dasar. Pokoknya sekarang lagi ada promo nggak di Jalan Kopi? Di Jalan Kopi ulang tahun. Ulang tahun. Siapapun yang ulang tahun, tunjukin KTP, nge-DM, terus nge-story, tag temennya, ngopi gratis. Ih mau mana Apapun tahun depan nih. menunya, yang paling mahal, yang paling murah terserah, pokoknya free. Satu Tapi ini. Satu kebanyakan yang mesen yang mahal-mahal. Tapi nggak apa-apa. Oke. Emang selera kan? Oke. Dikasih yang paling mantep dari kita. Itu Aduh. free kok, nggak apa-apa. Siap deh ya untuk Al Family yang lagi ulang tahun. Sok gerakan. Asep ya September soalnya. Lagi ulang tahun. Kita udahan dulu. Udah nggak ini nih sama Al Family ya. Karena lagi banyak banget yang marah-marah nih amang-amang. Terima kasih sekali lagi Jalan Kopi. Sama-sama. Nanti kita mampir deh insya Allah ya. Siap, Nanti ditunggu, ke Teh. Jalan Tengah pastinya Jalan Tengah, ya. iya. Dan Al Family juga jangan kemana-mana, masih di Teras 945.